Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Asnawi Ansar SPDI, NIM 21121205. Nomor peserta PPG 160763000388. Mahasiswa PPG LP3 IAIN Bukit Tinggi Angkatan 2 tahun 2021. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi salah satu syarat uji kinerja dengan materi Ayo Membayar Zakat dan submateri Dalil Zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan belajar kembali. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Oke, Rizky, pimpin baca doa. Untuk permulaan, kita lakukan pembiasaan terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk mengingat surat-surat pendek yang akan kita baca adalah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai. Baca kita semua. Surat An-Nas.
Sebelum kita masuk ke materi, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang pengertian zakat. Nah, berarti masih hafal nggak? Pengertian zakat itu apa? Jadi, kata Aurel, zakat menurut bahasa adalah bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu juga dengan beberapa syarat tertentu. Nah, itu tentang pengertian zakat. Alhamdulillah masih ingat semuanya kan gitu. Hari ini tentang apa? Dalil zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi kira-kira tahu nggak dalil zakat terdapat dalam surat apa? At-Taubah ayat 60. Di sana ada nanti terdapat beberapa apa isinya? Beberapa golongan. Golongan apa? Mustahik zakat. Oke. Jadi di sini ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan nantinya setelah kita mempelajari ini nanti. Yang pertama, kita tahu apa sih dalil dari tentang zakat. Yang kedua, siapa-siapa sajakah yang termasuk di dalam orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi nanti kita nggak salah-salah membagikan zakat kepada siapa kan gitu. Setelah materi yang kita pelajari, kita akan tahu nanti berapa golongan yang berhak menerima zakat. Baik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, setelah kalian pelajari nanti, kalian akan mampu untuk menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Yang kedua, dapat menumbuhkan sikap peduli kita, ya, sikap peduli kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, seperti yang tadi saya sebutkan, dapat mengetahui dalil tentang zakat. Yang keempat, kita dapat mengetahui siapa-siapa sajakah orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang terakhir, mampu melaksanakan zakat. Nah, jadi nanti pada waktunya nanti kalian sudah bisa mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kalian. Sebelum kita masuk ke materi, tadi sudah ada saya sebutkan juga, kalian juga sudah paham siapa-siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat. Nah, ada berapa golongan? 8. Siapa-siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat? Siapa yang tahu? Kan? Kandung? Yang pertama apa kandung? Fakir. Nah, yang pertama adalah fakir. Oke, yang pertama. Yang kedua? Siapa? Sektor? Miskin. Yang kedua, orang yang berhak menerima zakat adalah miskin. Yang ketiga? Putri? Rikop. Nah, rikop. Yang keempat? Andini? Gharib. Nah, itu yang keempat, gharib. Yang kelima? Penny? Mu'alaf. Nah, dari 8 golongan tadi, yang kelima mu'alaf. Yang keenam? Siapa? Rizky? Ibnu Sabil. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh? Ya, oke. Fisabilillah. Yang kedelapan yang terakhir? Siapa Nopal? Amil zakat. Nah, jadi ada 8
golongan orang yang berhak menerima zakat dari mulai fakir, miskin sampai amil zakat. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi ayo membayar zakat. Submaterinya adalah tentang dalil zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, sebelumnya tadi anak-anak sudah tahu semuanya. Nah, sekarang saya akan membagi kalian ke dalam dua kelompok, ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, sudah saya bagi. Untuk kelompok 1 nanti duduknya langsung di sini. Untuk kelompok 2 nanti duduknya sebelah sana, ya. Nah, untuk kelompok 1 saya bacakan nama-namanya. Nanti langsung pindah saja kemari. Dan kelompok 2 begitu juga orang-orangnya. Oke, kelompok 1 sudah ada Andini, mana Andini? Aurel, ya, Rizky, dan Prasdam Distra. Untuk kelompok 2 itu ada Penny, mana Penny? Oke, Putri Ananda, Hector, Udin, dan Noval. Nah, itu untuk kelompok kedua. Nah, ini akan saya tayangkan sebuah video. Kalian perhatikan, kalian pelajari nanti video pembelajaran ini. Nanti akan ada beberapa hal yang penting yang harus kalian simak. Oke? Kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama, yaitu ayo membayar zakat. Namun untuk subtema kali ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi umat Islam yang tidak mampu mencukupi biaya hidupnya, maka mereka tidak wajib membayar zakat. Akan tetapi justru mereka harus memberi zakat. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat adalah mustahik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibina wa fi sabilillahi wal sabil fariidatan minallah wallahu alimun halim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
mengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan keseharian, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, yang untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah akan mengetahui bagi para bijaksana. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau 8 asma, itu sebagai berikut. 1. Orang fakir. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara. Dia tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, orang fakir juga bisa diartikan orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan, sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Contohnya, gelandangan, pengemis, orang yang tidak memiliki rumah, dan juga orang yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang-orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun dari penghasilannya itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, makan, minum, dan tidak lebih dari. Yang ketiga adalah amin atau panitia zakat. Amin atau panitia zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat hingga membagikan. Dibagikan kepada siapa? Yaitu dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk agama Islam, yang kemungkinan imannya masih lemah. Mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan agar orang tersebut semakin mantap dalam meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan, dan Muhammad sebagai Rasul. Yang kelima adalah muhrim atau orang yang berhutang. Seorang muslim yang memiliki hutang termasuk dalam penerimaan zakat apabila dia tidak mampu membayar. Jumhur ulama berpendapat muhrim dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga. Yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain. Misalnya, berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang bersengketa dan lain sebagainya. Muhrim berhak mendapatkan zakat dengan catatan apabila hutang itu untuk kepentingan yang berkualitas syariat, bukan untuk kemaksiatan. Yang keenam adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang untuk kepentingan Islam dan para muslim. Dalam hal ini, fisabilillah tidak dapat dimaknai hanya semata-mata sebagai orang yang berperang secara fisik, tetapi mereka yang mengerjakan kebajikan untuk kemaslahatan umat. Misalnya, orang
masjid, guru mengaji, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah ikon atau nama sahih. Di zaman dahulu banyak orang yang dijadikan ya atau tanda sahaya oleh saudara-saudara kaya. Tanda sahaya pada praktiknya sudah tidak ada lagi. Namun istilah ini juga bisa dikaitkan dengan upaya melepaskan para muslim yang ditawan oleh pihak lain. Inilah zakat yang digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak atau tanda sahaya juga berhak menerima zakat. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, namun bukan perjalanan bermaksiat. Contohnya anak-anak yang sedang menuntut ilmu atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian muzakir. 2. Jelaskan peranan amil dalam zakat. 3. Sebutkan perbedaan antara orang fakir dan miskin. 4. Sebutkan dua kelompok yang termasuk gharib. 5. Sebutkan dua contoh orang yang termasuk musafir. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekarang saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Di sini kalian tulis di sudutnya nama kalian masing-masing. Namanya harus ada masing-masing. Nah, di situ nanti kalian diskusikan. Saya kasih waktu untuk mendiskusikan apa kira-kira jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Oke, silakan kalian kerjakan. Sambil mengerjakan itu, dibaca-baca LKPD-nya, dibahas bersama-sama dalam kelompoknya. Setelah kalian baca nantinya, kalau ada yang kurang paham dari LKPD-nya, Pak ini gambarnya apa? Pak ini tentang apa? Silakan bertanya.
Silakan ya sambil bicarakan apa kira-kira pertanyaannya yang berkaitan dengan pelajaran ini. Oke, kira-kira gimana? Bisa dibaca kan PPT-nya? Baca, bisa dipahami? Pahami, ya dijawab. Berkelompok, silakan. Namanya diskusi. Berkelompok boleh masing-masing. Kalau bisa kelompok dijawab. Situ ada. Pilih. Lihat pertanyaan. Berkaitan dengan ini. Ini itu yang mana? Pilih. Ini bukan ya seperti ABC ya. Iya. Ya boleh di situ, boleh di belakangnya ya boleh. Kenapa? Iya, silakan. Sudah? Nah, sudah selesai? Setelah selesai, saya memberikan tadi kesempatan pada masing-masing kelompok untuk membuat beberapa pertanyaan, dan pertanyaan tersebut boleh dijawab oleh kelompok yang lain. Begitu juga sebaliknya. Kelompok pertama bertanya, kelompok dua menjawab ya. Oke. Dari kelompok pertama, siapa kira-kira yang bisa mewakili? Aurel, oke. Pertanyaan pertama dari kelompok pertama itu adalah apa? Perbedaan dari fakir dan miskin. Oke, itu pertanyaan pertama. Bacakan lagi dulu apa pertanyaan yang kedua? Sebutkan contoh dari Ibnu Sabil. Oke, kita persilakan orang-orang untuk duduk kembali. Oke. Nah, sekarang untuk kelompok kedua, siapa yang kira-kira mewakili untuk menjawabnya? Oke, sudah bisa langsung dijawab? Oke, Penny coba berdiri, bacakan. Apa kira-kira perbedaannya? Oke, jawaban dari pertanyaan pertama adalah kalau fakir orang yang apa? Amat sengsara hidupnya dan tidak memiliki pekerjaan ya atau penghasilan. Itu jawaban dari kelompok 2. Dan pertanyaan kedua jawabannya oke, contoh dari apa tadi Ibnu Sabil? Contoh dari Ibnu Sabil adalah seorang pelajar yang merantau, yang tidak memiliki, yang kurang atau ya, yang kurang di dalam apanya?
kuliahnya misalnya gitu ya, seorang pelajar. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Sekarang kelompok 2 dipersilakan untuk memberikan 2 juga pertanyaan. 2 buah pertanyaan kepada kelompok pertama. Oke, silakan siapa kelompok 2 yang membacakan pertanyaannya? Oke, siapa namanya? Putri Ananda. Oke, silakan Putri. Apa itu mu'alaf? Pertanyaan pertamanya adalah apa pengertian mu'alaf? Nah, apa itu mu'alaf? Nah, yang kedua, Ada berapa golongan mustahik zakat? ada berapa golongan mustahik zakat? Oke, dipersilakan dulu kembali. Jadi, kira-kira yang menjawab? Aurel lagi? Ya, oke, Aurel silakan. Orang mu'amus apa tadi? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya. Oke, yang kedua, oke, ada 8 golongan katanya. Ya. Oke, jadi sudah ada 2 pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok kedua. Di sini ada tertera. Nah, sini lihat. Orang yang fakir itu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga atau harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, untuk bekerja pun payah dia. Nah, itu disebut orang fakir. Sedangkan orang miskin itu mungkin orang yang sudah bekerja, ya, ada penghasilannya, tetapi untuk mencukupi kehidupannya itu tidak cukup. Jangankan untuk yang lain, untuk kebutuhannya aja pun kurang. Untuk kebutuhan sehari-hari itu kurang. Makanya itu fakir beda dengan miskin, ya. Nah, di sini juga ada dijelaskan. Ibnu Sabil itu orang yang bepergian atau hendak bepergian menjalankan ketaatan beribadah. Contohnya musafir, orang yang menuntut ilmu di negeri orang, atau seorang pelajar kan, mahasiswa yang menuntut ilmu di negeri orang, biaya kurang. Nah, itu juga berhak menerima zakat untuk mengurangi beban biayanya. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf itu tidak ada sini ya. Orang yang bukan Islam, orang yang non Islam tapi baru masuk Islam, berarti itu sudah Islam juga. Namun imannya belum kuat. Ya. Untuk menguatkan imannya, dia mengumpulkan biaya. Nah, itulah kita bantu. Makanya mereka berhak menerima zakat. Ada berapa golongan mustahik zakat? Mustahik zakat itu ada 8 golongan. Ya, 8 golongan seperti yang sudah kalian lihat di video tadi. Yang pertama yaitu fakir, kedua miskin, ketiga riqab, keempat gharim, kelima mu'alaf, yang keenam ibnu sabil, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan amil zakat. Nah, setelah ada 2 pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 pertanyaan dari kelompok 2, maka ada beberapa hal yang harus kalian buat. Simpulkan, buat kesimpulan dari diskusi kalian. Kelompok 1 apa kesimpulannya, dan kelompok 2 apa kesimpulannya. Sudah ada kesimpulan masing-masing? Oke, kalau begitu coba presentasikan atau sebutkan
Kira-kira kesimpulan dari diskusinya apa? Untuk kelompok berapa dulu? Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu saya minta coba. Siapa mewakili kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya? Coba, iya berdiri di situ aja nggak apa-apa. Fakir dan miskin itu berbeda, yaitu kalau fakir orang yang sengsara yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sedangkan miskin orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak mencukupi. Contoh dari musafir antara lain seorang musafir atau seorang pelajar yang merantau dan membutuhkan biaya. Oke, itu tadi kesimpulan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Oke, sekarang kita minta kesimpulan dari hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, silakan. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah dalil tentang zakat yang berasal dari surat ayat 2 ayat 50 adalah ada 8 golongan disebut zakat, yaitu fakir, miskin, lupa, pewaris, malah, musafir, saudara, dan pemirsa. Ya, good. Itu saja. Oke, tepuk tangan untuk hasil kelompok 2. Oke, jadi dalam kelompok ini saya memberi nilai plus pada kalian. Dua-dua kelompoknya bagus. Oke, jadi lain kali seperti inilah kita ya. Jadi diskusi ada di hasil diskusinya, ada pertanyaannya, kan gitu kan? Hasil kesimpulannya juga ada disebutkan. Oke. Untuk berikutnya, ke depan, minggu depan kita akan belajar lagi tentang materi ayo membayar zakat lagi, tapi subtemanya berbeda. Subtemanya tentang apa? Minggu depan itu tentang nisab zakat dan hikmah mempelajari zakat. Nah, jadi untuk materi yang akan datang itu tentang nisab zakat dan hikmahnya. Jadi sebelum pembelajaran ini kita tutup, ada yang mau bertanya? Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dulu semuanya.